Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 10, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 87 tentang P2K3, dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Ahli K3. Jadi P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja dalam mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam menerapkan K3. Jadi dalam suatu perusahaan dibentuk suatu organisasi kecil ya, khusus dalam hal penerapan dan penguasaan K3. Kenapa? Agar penerapan K3 itu lebih efektif. Kalau tanpa P2K3, maka mungkin penerapannya akan kurang efektif. Lagi pula dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi kurang maksimal dalam pengawasan. Nah, dengan kerjasama dengan P2K3, pengawasan daripada Dinas Tenaga Kerja Provinsi lebih maksimal ya, bisa membantu dalam hal masalah-masalah dan kekurangan-kekurangan dalam penerapan K3 bagi perusahaan, dan juga membantu dalam setiap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, dan kemudian bagi perusahaan sendiri bisa menerapkan K3 dengan lebih efektif dan efisien. Manfaat P2K3: mengembangkan kerjasama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, ya, kerjasama antara manajemen dan seluruh pekerja, meningkatkan kesadaran tenaga kerja tentang K3, dan forum komunikasi dalam bidang K3 ya, bagi perusahaan, serta menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja. P2K3 ini wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih. Atau kalau pekerja kurang dari 100 orang, tetapi memiliki resiko dan potensi bahaya yang besar. Dan kelompok tempat kerja atau sentra industri kecil yang dipekerjakan kurang dari 100 orang. Jadi industri kecil wajib P2K3 walaupun pekerja kurang dari 100 orang. Kemudian perusahaan yang kurang dari 100 orang juga tapi potensi bahayanya besar, itu juga wajib membentuk P2K3. Dan juga perusahaan yang memiliki 1 orang pekerja atau lebih walaupun potensi bahayanya rendah. Pengurus P2K3 terdiri dari pengusaha dan juga para pekerjanya dan wakil pekerjanya. Susunannya meliputi ketua. Jadi ada ketua P2K3, ada sekretaris, ada anggota. Biasanya ketua adalah top manajemen, sekretaris adalah ahli K3 umum, anggotanya adalah wakil-wakil dari seluruh departemen yang ada. Pembentukannya, pimpinan menyusun calon anggota P2K3 dan ditetapkan secara resmi ya. Jadi ada SK-nya dari perusahaan, lalu melaporkan ke kantor atau dinas tenaga kerja setempat sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan P2K3. Jadi nanti P2K3 ini bipartit ya antara manajemen dengan para pekerjanya, namun disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat ya sebagai pengawas dan pembina. Syarat keanggotaan P2K3. Untuk jumlah tenaga kerja di atas 100 orang,
maka jumlah anggota sekurang-kurangnya 12 orang. Terdiri dari 6 orang mewakili pengusaha atau pengurus ya, manajemen, dan 6 orang mewakili tenaga kerja. Untuk jumlah tenaga kerja 50 sampai 100 orang, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 orang. Terdiri dari 3 orang mewakili pengusaha dan atau manajemen atau pengurus, dan 3 orang mewakili tenaga kerja. Jadi seimbang ya keanggotaan antara pekerja dengan manajemen. Untuk jumlah tenaga kerja di bawah 50 orang dengan potensi bahaya yang tinggi, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 orang, terdiri dari 3 orang mewakili pengusaha atau manajemen atau pengurus, dan 3 orang mewakili tenaga kerja. Untuk jumlah tenaga kerja di bawah 50 orang dalam kelompok individu kecil atau potensi bahaya kecil, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 orang, yaitu mewakili perusahaan ya. Cuman tidak ditentukan apakah manajemen atau wakil tenaga kerja. Tugas P2K3. Memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai K3. Ya, ini tugas utamanya. Advisor dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja kepada top manajemen atau pengusaha. Fungsi P2K3. Pertama, menghimpun dan mengolah data K3 di tempat kerja. Jadi semua hal yang berhubungan dengan aktivitas K3 itu dikumpulkan data-datanya ya, dan diolah oleh P2K3. Yang kedua, membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja itu faktor bahaya di tempat kerja. Ya, jadi P2K3 juga bertanggung jawab untuk menjelaskan faktor-faktor bahaya yang ada tempat kerja kepada seluruh pekerja. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja seperti umpamanya kecelakaan kerja ya, itu dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Kemudian penyakit akibat kerja, dan juga hal-hal lain yang mungkin berhubungan dengan K3 itu sendiri. Dan kemudian alat pelindung diri bagi tenaga kerja. Jadi harus menjelaskan alat-alat pelindung diri apa yang perlu dipakai untuk satu aktivitas pekerjaan. Serta cara sikap yang benar dan aman dalam melakukan atau melaksanakan pekerjaan. Jadi menjelaskan tentang SOP, JSA yang ada yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, membantu pengusaha dalam mengevaluasi cara kerja, proses lingkungan kerja. Ya, jadi ada masukan-masukan untuk pengusaha dalam mengevaluasi cara-cara kerja ya, SOP yang ada, serta proses-proses lingkungan kerja di perusahaan. Kemudian mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3. Jadi bagaimana pengendalian bahaya dan risiko terhadap yang dapat mengancam para pekerja. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan. Jadi dalam apabila terjadi kecelakaan, P2K3 yang pertama turun ya. Mereka akan ikut membantu investigasi, mengumpulkan data-data lalu mengevaluasi data dan informasi terkait kecelakaan. Kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan ya. Jadi tindakan corrective action dan preventive action-nya. Menyelenggarakan administrasi K3 ya. Jadi segala hal yang berhubungan dengan administrasi keselamatan dan kesehatan kerja, urusan-urusan dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, dengan instansi terkait, semuanya dikerjakan oleh P2K3. Yang keempat, membantu pimpinan perusahaan dalam menyusun kebijakan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan K3. Jadi nanti P2K3 membantu dalam hal meningkatkan produktivitas kerja, ya, performa perusahaan, ya, performa produksi, dan lain sebagainya yang terkait dengan K3. Karena kalau K3 performanya baik, maka pasti
produksi meningkat, ya, performa perusahaan juga semakin baik. Kegiatan P2K3, yang pertama sini identifikasi masalah K3 ya. Jadi masalah-masalah K3 apa yang ada dalam perusahaan, kemudian melakukan diklat atau pendidikan dan pelatihan K3, lalu sidang-sidang atau meeting-meeting K3 ya, secara reguler dan berkala, rekomendasi K3 ya kepada top manajemen atau perusahaan, audit K3. Jadi apakah audit manajemen atau audit sistem K3 itu dilakukan oleh P2K3. Kemudian analisa dan mengolah data kecelakaan ya apabila terjadi kecelakaan. Kemudian pelaporan kegiatan K3 ya, laporan internal ya kepada top manajemen maupun laporan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Program kerja P2K3 mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja, menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik, mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3, mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dan mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja. Lalu melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan, memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja, mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja, mengembangkan lab K3, melakukan pemeriksaan lab dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan, menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, hygiene perusahaan, dan kesehatan kerja. Dan mungkin program-program lain ya, silakan dibuat ya, untuk kemajuan performa perusahaan. Rapat P2K3. Rapat P2K3 diadakan dengan para wakil bagian P2K3 dari setiap bagian atau unit kerja yang ditunjuk sebagai anggota P2K3. Rapat P2K3 minimal dilaksanakan setiap bulan ya, atau minimal sebulan sekali. Mau dibikin sebulan 2 kali, tidak masalah. Ya, lebih bagus. Asal tidak mengganggu waktu kerja atau waktu produktivitas kerja. Dalam rapat P2K3, masalah K3 yang diperoleh oleh para karyawan yang belum selesai dipecahkan. Kemudian tindak lanjut hasil penyelidikan kecelakaan atau insiden yang terjadi di pabrik dan sekitarnya, ini dibicarakan ya, bagaimana progresnya. Kemudian tindak lanjut hasil inspeksi atau patroli dan audit yang dilakukan periode sebelumnya dibicarakan. Kemudian peninjauan ulang program K3 ya, program-program K3, serta lindungan lingkungan, dan atau program-program lainnya ya, rencana eksekusi program tahunan, ini semuanya dibicarakan dalam rapat P2K3. Kemudian kebutuhan pelatihan dan kompetensi para personel dan lain-lain yang berhubungan dengan K3 dan juga lingkungan hidup dan lingkungan kerja. Laporan. Laporan P2K3 berisi identifikasi masalah K3, program-program pendidikan dan pelatihan ya K3, laporan hasil meeting-meeting ya, sidang-sidang, rekomendasi-rekomendasi terkait masalah K3 ya, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan lain sebagainya. Laporan terkait hasil audit K3, dan minimal 3 bulan sekali wajib melaporkan kegiatan P2K3 ke kantor atau Dinas Tenaga Kerja setempat. Peran ahli K3 sebagai sekretaris pada P2K3 di lini fungsional ya, fungsional dari P2K3 itu sendiri. Memfollow up rekomendasi atau saran dan perkembangan yang telah disepakati kedua belah pihak di lini struktural ya, dari pihak pekerja, wakil pekerja dan juga manajemen. Kewajiban ahli K3 membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 sesuai dengan bidang yang menentukan, memberikan laporan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai keputusan penunjukannya, yaitu setiap 3 bulan atau ditentukan lain bagi ahli K3 umum, serta setiap selesai memberikan jasa bagi ahli K3 yang berada pada perusahaan jasa.
Jadi selalu memberikan laporan minimal 3 bulan sekali kepada kementerian melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya. Wewenang Alika 3, memasuki tempat kerja sesuai dengan penunjukannya, meminta keterangan dan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat kerja K3 di tempat kerja sesuai dengan penunjukannya, memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, mengevaluasi, dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3 ya, yang meliputi keadaan dan fasilitas tenaga kerja, keadaan mesin, pesawat, alat-alat kerja, instalasi, serta peralatan lainnya, penanganan bahan-bahan kerja, proses produksi, sifat pekerjaan, cara kerja, dan lingkungan kerja. Program kerja, safety meeting ya, diatur secara berkala, inventarisasi permasalahan K3, lalu identifikasi dan inventarisasi sumber-sumber bahaya, penerapan norma K3, inspeksi secara rutin dan teratur, penyelidikan dan analisa kecelakaan, prosedur dan tata cara evakuasi, catatan dan data K3, laporan pertanggungjawaban dan penelitian. Jadi program kerja ini ya ini yang disarankan ya untuk Alika 3 bisa dikembangkan mungkin dengan lebih lanjut, mungkin bisa mencakup lingkungan dan sebagainya ya kalau memang memiliki kompetensi pada hal tersebut. Ya itu P2K3 dan tugas Alika 3 ya, Alika 3 umum di dalam P2K3. Jadi intinya P2K3 ini suatu organisasi kecil dalam perusahaan yang membantu tugas-tugas manajemen dalam hal K3. Lalu apa bedanya nanti kalau ada Departemen HSE? Tentu akan terjadi kerjasama yang saling menguatkan ya antara P2K3 dengan Departemen HSE umpamanya. Dan Departemen HSE tentu akan lebih memiliki wakil-wakil lebih banyak di dalam P2K3 karena hampir semua pekerjaan Departemen HSE tentunya ada di P2K3. Jadi walaupun sudah ada Departemen HSE, P2K3 tetap wajib dibentuk karena ini merupakan kebijakan nasional K3 dari pemerintah. Karena ini P2K3 ini akan merupakan hubungannya dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat ya, sehingga akan terjadi sinergi yang harmonis antara pemerintah daerah setempat dengan perusahaan dalam hal K3 dan program-program K3 di perusahaan yang bersangkutan. Oke, ini tentang K3 dan tugas Alika 3 umum sebagai sekretaris dari P2K3.